Wow, Om Jin. Bukan, saya adalah pemuja sedan. Karena saya suka sedan, mobil iya, sedan, saya suka. Bukan pakai T. Hey, mending beli Suzuki XL7 Alpha dibandingin Toyota Rush. Apa ya? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Fomotif. Balik sama gue Mahtum. Kita bikin konten lesehan kali ini. Jangan dong. Berdiri dulu dah. Nih, Pulau Gadung lagi hot banget nih. Wih, salam dari Binjai. Dari sudut merah. Kayaknya kita makin lama openingnya makin receh ya sebenarnya. bisa. Bodo amat lah. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki Pulau Gadung. Di pusat nih ya, di Jalan Raya Bekasi, seberang terminal Pulau Gadung. Tadi gua kesini nih agak terbang-terbang ya, jadi ngikutin Google Map, ternyata di atas sinyalnya kurang bagus, men. Bagusan di kontrakan sebenarnya, Bang. Tadi gua bilang mending beli XL7 Alpha ya dibandingin Rush. Oke. Masa sih? Kita cari tahu. Tapi sebelumnya gua mau nanya dulu harga sama promo nih ke Om Vincent ya. Ini mobil disiapin sama dia soalnya. Yuk. Nah guys, sekarang kita langsung tanya harga dan promo nih sama Om Vincent. Halo. Om Vincent Pusat lebih tepatnya, karena dari Suzuki Pusat. Om, harga berapa? OTR 310.200 Om. 310.200 tuh OTR resminya ya? Betul. Tapi belum net dong? Belum. Katanya di Pusat diskonnya gede. Betul banget Om. Pusat. Betul. Bisa dijamin itu ya? Jamin, terjamin. Kalau nggak percaya bisa langsung tanya Om Vincent. Gue yakin kalau gue tanya diskonnya berapa nggak mau jawab pasti. Minta ke Om Vincent hitungannya biar dibikinin simulasi gitu ya? Betul. Terjamin termurah lah intinya. Dijamin termurah, ya dong, di Pusat. Om, promonya apa aja sih? Promo kita lagi ada DP 10% Om. DP minim dong? Betul. 10%. Oh. Di DP 10%-nya dari harga ini dipotong cashback. Betul. Bisa low dong ya? Bisa. Oke, apalagi Om? Sama bunga 0% Om. Tanpa bunga, berapa lama? 11 bulan. 11 bulan. Jadi cash bertahap selama 11 kali tuh. Tanpa bunga tapi dapat asuransi ya? Dapat Om. Oke, apalagi Om? Sama ini Om, cash bertahap. Nah gitu gimana tuh? Jadi di tahun ini kita bayar 50%-nya dulu. Oke. Di tahun depan 50%-nya lagi. Dibagi dua? Betul. Kalau di akhir, di 50% terakhir, ternyata uangnya nggak ngumpul gimana? Nah, ada solusinya Om. Jadi nangsuran, cicil. Bisa di breakdown? Betul. Wah, ini solusi buat teman-teman yang pengen beli cash, nggak mau beli kredit ya, tapi duitnya belum cukup. Betul Om. Daripada nunggu tahun depannya lagi harganya udah keburu naik, sikat sekarang aja ya. Sikat. 50% dulu, sisanya 50% lagi. Om, kalau beli kredit kan pasti harus cek data lah ya. Betul. Cek slik boleh ya? Betul, gratis Om. Gratis juga ya, di awal biasa. Dan kalau datanya jelek gimana Om? Kita kan pusat Om, jangan data, pasti bantu lah. Dibantu ya? Bantu. Nah, ini enaknya nih. Jadi kalau teman-teman datanya kurang bagus, Om Vincent ini siap bantu nih, sampai approve ya Om? Betul. Dan udah banyak banget memang pengalaman dari yang data jelek sampai approve ya. Betul Om. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah itu, dibicarakannya di awal ya. Betul Om. Biar nanti dicari solusi sama Om Vincent. Tapi yang pasti gua garis bawah ini, dia ngitungnya jago banget. Kalau teman-teman nggak percaya, di kotak-katik hitungannya langsung ke Om Vincent aja ya, untuk mobil ini ataupun mobil yang lain. Om, kalau trade-in tukar tambah gimana prosesnya? Nah, kita lagi ada program nih Om, trade-in, bonus cashback. Cashback untuk trade-in? Iya. Subsidi tambahan berarti Betul. ya? Di luar diskon? Betul. All brand? Betul. Kita ada rekanan auto value. Auto value. Jadi ketika kita trade-in di sana, misalkan mobil lamanya mau diganti nih ke Suzuki. Nanti mobil yang lamanya bisa dipakai dulu Om sampai unit barunya turun. Oke, jadi mobilitas nggak keganggu ya? Walaupun statusnya sudah terjual kan itu ya? Betul. Dan juga misalkan Bapak Ibu nih, mobil lamanya masih cicil, bisa Om kita bantu. Contoh gue mau jual mobil gue masih dalam masa angsuran. Betul. Itu bisa? Bisa. Wah, enak juga. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, buat yang masih diangsur bisa diproses juga ya? Betul Om. Memudahkan sekali. Trade-in, test drive ada? Test drive bisa Om. Oh, ini memang mobil test drive ya? Betul. Tapi kalau mau test drive unit yang lain juga lengkap ya di sini? Lengkap Om, pusat. Pusat sih Pusat. ya. Jimny ada. Ini ada, lengkap. Vitara juga ada. Betul. Ya udahlah, mau datang ke sini boleh atau Om Vincent juga bisa ke sana ya? Bisa Om. Tinggal janjian aja ya. Fleksibel lah pokoknya mah. Warantinya apa nih Om? Garansinya? Kita free jasa servis, oli dan spare part sampai 50.000 km Om, atau 3 tahun. Jasa, oli dan spare part. Betul. Jadi sama sekali nggak keluar duit tuh ya? Nggak. Semuanya di cover ya? Betul. Promo unit lain ada nggak sih yang lagi menarik nih saat ini apa nih? Pertama Baleno Om. Nah ya itu kenapa tuh Baleno? Diskonnya gede banget Om. Yang satu lagi yang gede banget lagi ada tuh katanya. Grand Vitara. Nah itu lebih gede lagi ya? Gede lagi. Ini fakta ya, di Suzuki ini satunya lagi booming tuh. Buat teman-teman lagi nyari hatchback, yaitu Baleno tuh. Penawaran lagi bagus sama Vitara ya? Betul Om.
Grand Vitara diskonnya gokil. Nanti tanya Om Vincent aja deh. Gak usah disebutin di sini ya Om. Betul. Tapi yang pasti kayak XL7, terus R3, pick up itu mah pasti juga promonya bagus-bagus ya? Bagus. Kalian pick up ada tambahan apanya tuh? Tambah dua ban gratis Om. 2 ban gratis. Betul. Jadi biasanya kalau beli mobil ban serepnya cuma 1, ini bisa 3 ya? Betul. Nah terakhir nih Om, kalau ada yang beli mobil tapi request, Om tambahin ini dong, tambahin itu gitu, boleh nggak sih? Boleh lah Om, saya kasih gratis kok. Free? Free. Yang penting diomongin di awal ya? Betul. Nah, biar lebih enak. Jadi semuanya di awal sudah clear, biar nanti pas delivery semuanya sudah sesuai ya gitu ya? Betul. Oke, ada lagi mau disampaikan nggak? Udah sih gitu. Cukup ya? Cukup. Lebih enak nanti langsung kontak Om Vincent aja, minta hitungan apapun itu, all type silakan aja. Makasih banyak Om. Kasih Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman, kita lanjut review mobilnya guys, come on. Setelah tahu harga, promo, dan lain-lain, dari situ aja kita kayaknya udah bisa gambarin, udah lumayan worth it nih ya, kalau ngomongin harga nih. Tapi kan sekali lagi, kadang kalau harga selisih tipis-tipis ya men, belum seberapa ya. Belum. Tapi gue mau bahas yang lebih berasa nih, lebih real. Kenapa mending beli XL7 Alpha dibandingin Rush? Sebelumnya juga gue mau bilang ya, kita coba himpun datanya dari para pembeli XL7 Alpha ya. Yoi. Lalu kita tanya nih, Bang kenapa nggak beli Rush aja gitu? Nih alasan pertamanya nih, yang pertama. Sini men. Nih, Apa tuh? enggak, kaki-kaki. Kaki-kakinya XL7 Alpha fix. Lebih empuk dibandingin Rush. Semua orang tahu lah, Toyota Rush Terios ya. Karena dia penggerak belakang mungkin ya. Bisa jadi. Jadi nggak tahu ya, ngaruh nggak ya penggerak belakang atau penggerak depan. Tapi kaki-kakinya memang cukup keras. Walaupun memang sebenarnya SUV idealnya rata-rata ya. Lumayan keras ya men ya. Lumayan. Body roll agak gitu-gitulah. Cuman XL7 Alpha ini sebenarnya kalau dibandingin sama R3 tetap dia lebih keras ini ya. Yoi. Lebih empuk R3, tapi untuk sekelas SUV, low SUV lebih tepatnya, ini lebih empuk. Jadi kalau ngomongin ini lebih empuk, otomatis arahnya ke ini lebih nyaman gitu. Itu yang kita tanya sama para pembeli XL7 Alpha, kenapa nggak mereka beli Rush aja, karena dianggap ini lebih nyaman. Bukan dianggap ya, faktanya memang ini lebih Nyaman. lebih nyaman, lebih empuk, handling lebih enak. Yoi. Karena kan kalau kaki nyaman ya empuk gitu, tapi empuknya bukan yang empuk-empuk banget ya. Ini masih kategori nyaman lah gitu. Pakai buat manuver dan lain-lain juga lebih enak ya men. Yoi. Kalau keras banget tuh, aduh, asli dah. Teman-teman kalau nggak percaya, mendingan cobain test drive. Tuh tadi Om Vincent udah siap juga nyiapin mobilnya kalau teman-teman mau test drive. Itu tadi alasan yang pertama tuh. Kenapa mending pilih si XL7 Alpha aja. Terus langsung ke, pas gue tanya lagi kenapa pilih Alpha aja dibandingin Rush. Ini yang kedua ya. Nih. Apa tuh? Ini hybrid. Apa sih? Hybrid. Hybrid ya. Tadi kita bahas ya. Tadi terusannya hybrid karena memang mesinnya pakai teknologi hybrid. Ini gue buka. Karena ini mobil test drive, jadi mungkin agak-agak kotor dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi gue mau jelasin aja bahwa memang ini satu langkah di depan ya. One step ahead. One step ahead. Sama-sama kalau ngomongin mesin pakai 1500 cc 4 silinder. Ini penggerak depan, Rush penggerak belakang. Outputnya juga mirip-mirip, kurang lebih 105 PS, 138 Nm ya. Betul. Bedanya, ini pakai teknologi hybrid. Which is itu berarti secara teknologi ini memang di depan dibandingin Rush. Itu bisa bantu efisiensi bahan bakar, tenaga-tenaga, support tenaga di tarikan-tarikan awal. Dan menurut gua, ya kalau memang ada hybridnya, ya pasti jadi lebih oke ya, dibandingin masih yang total semuanya masih konvensional. Jadi menurut mereka yang para pembeli Alpha ini, mereka bilang ya dengan ditambahin hybrid, setidaknya secara teknologi ini sudah jauh lebih menang. Kalau ngomongin desain, Wow. gue kayaknya sekarang masuk frame itu lebih dari sana sini ya. Biar kayak YouTuber lain, men. Atraktif. Atraktif. Walaupun di awal kita receh. Yes. Ini alasan selanjutnya nih ya. Bang, kenapa pilih Alpha? Kenapa nggak Rush aja? Karena menurut mereka, desain ini dianggap lebih... bukan cuman yang dicari, memang kayaknya bukan ke arah gagahnya ya. Karena Rush juga menurut gue desainnya gagah sih. Gagah. Tapi ini lebih ke arah, apa ya? Family. Hah? Elegan. Elegan gitu. Gue kedengeran tadi feminim. Wow.
family kali maksud lu ya? Ya family. Oh, iya, family elegan. Karena gue feminine soalnya. Nah ini arahnya lebih ke elegan sih sebenarnya. Karena gagahnya dapat karena ini kan SUV ya. Tapi elegannya lebih berasa ya. Kalau ras itu kayaknya totally ngambil gagah gitu men. Yoi. Tapi sekali lagi kalau ngomongin desain, gue sebenarnya males ya ngomongin desain karena ini selera nih bisa beda-beda banget, subjektif sekali ya. Karena kalau gue bahas ini bagus, menurut orang juga ada yang enggak. Jadi gimana ya, banyak perdebatan. Tapi sekali lagi gue harus jelasin juga memang konsepnya adalah gagah dan elegan. Dan justru elegannya yang menurut gue jadi lebih nonjol. Nonjol. Semua suka yang nonjol-nonjol ya? Suka dong. Nah, gue ngomongin desainnya nih. Di bagian grill setidaknya, gue suka bagian palang duanya nih, di blackout gini nih. Bahkan keseluruhan dia kebanyakan main blackout ya, diitemin lah gitu. Kalau di tipe-tipe varian bawahnya mainin krum-kruman gitu, itu kurang bagus. Di blackout gini menurut gua keren. Dan perlampuan juga udah lengkap, LED multi reflektor seamless, sudah auto dan ada manual levelingnya ya. Yoi. Jadi sudah lengkap banget, lampunya ada di area di bagian sini juga. Fog lamp juga lengkap, housingnya lumayan gede. Di bagian bawah underguardnya warnanya dibedain, dibikin warna silver. Jadi ada gradasi warna dan pemilihan warna apa dah? Savana Ivory ini menurut gua the best nih, warna paling the best. Jadi menurut gua kalau teman-teman beli Alfa, pilih warna ini sih. Ini warna recommended menurut gua. Sekarang kita ke bagian samping. Masih ngomongin desain, kalau ngomongin SL7 Alpha which is varian tertinggi, dia dibikin two-tone. Atasnya dihitemin. Sampai ke bagian spion juga di blackout. Jadi setidaknya kerasa kayak special edition ya. Yoi. Dan gradasi warna antara warna si Savana Ivory sama hitam nih masuk banget menurut gua. Masuk, asli masuk. Pak Eko ya berarti? Masuk. Masuk Pak Eko. Nah, ada roof rail karena dia kan memang SUV wajib ada begini-beginiannya ya. Jadi mau ditambahin roof rack, roof box, optional lah. Handle pintu chrome, ada akses smart entry karena sudah keyless, tidak ada side body molding. Di bagian bawah ada side skirt. Nah, warnanya sekali lagi dibikin sama kayak warna depan, warna silver. Jadi ada permainan warna. Nih, di sini juga ada over fender yang lumayan gede dan kaki-kakinya di blackout. Ini yang gue suka nih. Si Ras juga di blackout ya. Yoi. Karena memang kayak sesuatu itu kalau pengen kelihatan sporty harus main hitam-hitaman tuh. Mengikuti Jadi kalau perkembangan. teman-teman punya adik atau anak yang suka panas-panasan, jangan diomelin tuh. Jangan. Mungkin dia memang lagi cari sisi sportinya ya. Yoi. Biar lebih hitam. Enggak sih. 195/50, 60. Ringnya ring 16. Pengalaman pakai cakram. Segini udah cukup lah. Nggak usah digedein lagi menurut gua. Saran gua juga nggak usah dimain-mainin gedenya ya, karena akan membebani kendaraan di mana nanti akan berpengaruh sama durability dari kaki-kaki ya men. Yoi. Jadi sebaiknya biarin begini aja, dan menurut gue segini udah cukup oke sih. Belakang pengereman pakai tromol. Di belakang sini men. Rear upper spoiler, terus ada silver-silverannya, makanya tadi senada banget sama yang bagian depan, bagian samping bawah, sama bagian bawah juga underguardnya dibikin warna silver. Jadi konsepnya betul-betul dipikirin nih, detail-detail kecil kayak gitu ya. High mast stop lamp, ada washer, kaca sudah pakai defogger, LED stop lampnya nih, LED bar, bagus. Di sini di blackout sampai ke bagian sini bikin efek kacanya jadi kelihatan lebih gede. Ada krum-kruman tipis, jadi nyala ya. Kalau krum tipis di background yang hitam gini jadi kelihatan lebih nyala ya, bagus. Emblem Suzuki, kameranya ada 2. Nanti kita jelasin lah. Parking sensor 2 titik sama ada underguard. Kalau ngomongin desain, sekali lagi kalau dibandingin sama kompetitor ya selera sih ya. Tapi menurut gue dua-duanya sama-sama bagus, tapi memang punya ciri khas yang berbeda-beda. Ini lebih nonjolin selain sportinya, tapi lebih ke arah elegansi ya. Penonton, Cakep. oi gitu. Oi. Lu jarang nonton Facebooker lu ya. Mending beli Alfa dibandingin Ras. Katanya, selanjutnya nih alasan selanjutnya, karena fiturnya dianggap lebih canggih. Gua sih, kita kan udah sering review ini ya, tapi memang kalau dibandingin, ada beberapa poin yang memang di kompetitor itu di Ras nggak ada ya men. Apa aja tuh? Ini nih, Smart Mirror. Oke. Makanya tadi di belakang kameranya kenapa ada 2, nih gue jelasin. Dia ada Smart Mirror, di sini juga ada kamera nih di bagian depan. Jadi sebagai dashcam, bisa ngerekam dari depan dan belakang. Ketika mobil dihidupin, dia akan langsung nge-record gitu ya. Dan menurut gue itu bagus, karena dashcam itu penting tuh sebenarnya ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Diinginkan. Sebagai inilah, sebagai apa teh namanya? Barang bukti. Barang bukti lah gitu. Dan kita nggak perlu repot-repot pasang dashcam lagi. Yang kalau kita pasang sendiri itu kan harus ada electrical yang disambung ke mobil ini. Yang itu biasanya akan mempengaruhi garansi dari mobil ya men. Yoi. Jadi menurut gua dengan udah dipasangin begini, wah enak. Udah lebih tenang lah, karena semuanya pemasangannya langsung dari Suzuki. Itu satu tuh, di Ras nggak ada. Makanya itu tadi, kenapa orang lebih pilih
Alfa dibandingin Rush ya, salah satunya ini fitur-fitur kayak gini yang di kompetitor nggak ada. Belum lagi di XL7 Alpha ini ada cruise control. Wow. Di Rush nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memudahkan sebenarnya pemakai, user. Ya. Kenapa User. jadi customer? Oh iya, dia kan kalau beli mobil jadi customer ya. Iya juga. User ketika pakai mobil ini nih, yang punya mobil pengendara ya, terutama driver itu, kalau di jalanan tol yang kosong kayak model Cipali, Cipularang hari kerja bisa harus dilengkapin tuh. Oh iya. Kalau hari libur mah ya wassalamualaikum. MBZ hari kerja. Terus dalam kota tol dalam kota lebaran bisa pakai cruise control. Jadi bikin kaki lebih santai lah gitu. Bisa dibantu pakai ini untuk mengunci kecepatan gitu guys. Sisanya kalau di bagian setir kayak steering switch mah di Rush juga ada sih. Bluetooth teleponnya juga ada, dan di sini setirnya menurut gua flat bottom dan itu menurut gua bagus ya. Terus untuk lampu dia sudah auto dan ada manual leveling. Manual leveling nggak ada ya di Rush mah? Tidak ada. Terus di sini ada electric stability program. Di sana juga ada ya? Ada. Tapi namanya beda. Namanya siapa sih? Taufik atau siapa? Bukan dong. Vehicle Stability Control. Beda nama aja. Tapi di sini ada automatic idling start stop. Di sana juga ada. Ada ya. Namanya sama lagi. Sama. Hill hold control di sini. Di sana Hill start assist. aduh sama lagi ada. Apalagi ya men? Ya intinya mah hybrid nggak ada. Intinya hybrid nggak ada. Ya ada 1-2 ya yang di sini ada, di sana nggak ada. Tapi ada juga yang di sini ada, di sana juga ada gitu. Tapi intinya kelengkapannya di sini dianggap lebih lengkap lah gitu. Head unit sama lah, bisa terkoneksi ke smartphone juga. Terus AC juga sama-sama sudah digital dan auto climate ya. Yoi. Nah cuman ini yang unik nih, apa namanya, si cup holdernya terintegrasi sama AC. Yoi. Bisa dong? Belum dong. Jadi naruh minuman dingin bisa lebih lama lah dinginnya. Kalau otomatis sama-sama konvensional ya. Betul. Beda ininya aja nih. Kalau ini kan lurus dia, segaris. Kalau Rush mah agak belok-belok gitu ya. Zigzag. Tapi ini sama-sama konvensional. Gitu sih guys. Jadi ada beberapa poin memang secara fitur ya, yang di sini ada, di sana nggak ada gitu. Makanya mereka lebih pilih, para pembeli ini ya, lebih memilih Alfa ketimbang Rush gitu sih. Nah terus ada alasan terakhir nih. Apa sih? Itu sudah pasti karena dalam mobil keluarga 3 baris, 7 orang penumpang. Jadi pasti yang dipilih adalah mobil yang dianggap paling lega. Dan ini dianggap lebih lega. Kenapa bisa begitu? Rush. Secara teknis ya, karena ini penggerak depan. Oke. Ada penggerak belakang, which is di belakangnya pasti ada tunneling ya. Ada gardan. Betul Haji. Gak usah diedit. Diedit ya. Woi itu editor ini edit ya. Gak usah. Aduh jangan sampai ketahuan gue batuk, kesannya gue sakit. Gak usah. Itu dia pada nular. Gak ada, tadi gue ngomong terus soalnya men, dari pagi. So, ya wajar lah batuk-batuk. Sampai mana tadi? Lega ya. Oke. Karena ini adalah penggerak depan. Jadi space-nya biasanya akan lebih luas. Bahkan untuk bagasinya, ini adalah yang terluas di kelasnya. Jadi kalau ngomongin bagasi aja ini udah terluas. Mungkin alasannya itu ya, karena kan mobil keluarga tidak hanya bawa 7 orang penumpang, tapi bawa barang juga. Walaupun tetap sih ada opsi di atas untuk pakai roof rail atau roof box ya, di Rush juga ada. Bisa ditambahin begituan gitu sih. Tapi setidaknya untuk mobil ini lebih dianggap lebih lega lah. Dan pelipatannya juga lebih fleksibel ya. Yoi. Kita cek aja yuk. Sebenarnya kalau kita ngomongin dimensi, tempat duduk mah ya, baris kedua, ketiga mirip-mirip lah harganya ya. Mirip-mirip. Nah ini nih yang tadi gue bilang, bagasinya ini lebih luas di kelasnya, dan enaknya lagi ininya pasti ada separator ya men. Separator. Ini separator, di bawahnya ada tempat penyimpanan. Betul. Jadi bisa tetap lebih rapi dan rata bagasi. Bahkan nih kalau dilipat bisa rata bagasi. Kalau di Rush dia nggak bisa. Nggak bisa. Dan di sini nggak bisa, di bawahnya nggak ada tempat lagi ya. Nggak ada. Habis. Gitu. Udah habis. Kalau ini masih ada. Itulah keuntungan dari mobil-mobil penggerak depan. Yoi. Di mana mereka punya space yang jauh lebih Gede. Iya. Kenapa gede begini? Gimana coba? Kalau kecil kan gini. Gini. Enggak lah. Oh gitulah guys. Pokoknya kalau ditanya kenapa lebih pilih XL7 Alpha dibandingin Rush, poin-poinnya kata para pembeli mobil ini ya itu tadi. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan aja komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, kalau merek silakan aja. Follow juga nih akun medsos kita lah ya. Itu kita lagi semangat banget tuh. Yoi. Ramaikan agar followernya tambah banyak ya. Yoi. Pengen ini gue TikToker. Wow. Kita nggak usah nge-YouTube lagi. Nggak usah. Main TikTok aja. Jangan gitu. juga sih. Biar lebih alay. Oke.
Enggak sih, enggak gitu ya. Oke lah kalau gitu, thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Tutup men lah. Ayo masuk, nggak usah lah. Yuk, dadah.